Kalau kamu termasuk orang yang gampang marah atau emosional, kamu harus nonton video ini sampai selesai. Itu demi kebaikan kamu dan orang-orang terdekat kamu ya. Penyebab kenapa orang-orang itu bisa menjadi pemarah atau emosional ya? Fenomena ini seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah kalian, tempat kerja kalian, maupun di jalan raya. Mari kita telaah lebih dalam di konten edukasi Sobat Kertas kali ini. Penyebab kenapa orang menjadi pemarah dan emosional. Pertama, faktor biologis. Mari kita lihat faktor biologisnya terlebih dahulu ya. Karena perubahan hormon dapat memainkan peran besar dalam mengatur emosi seseorang. Misalnya, perubahan hormon ini selama masa pubertas, menstruasi, kehamilan, ataupun menopause itu bisa membuat seseorang lebih sensitif dan mudah marah. Kedua, kondisi kesehatan mental. Selain itu, kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar juga bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah marah atau emosional. Orang dengan kondisi ini seringkali memiliki kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Ketiga, faktor psikologis. Stres adalah salah satu penyebab utama dari kemarahan. Ketika seseorang menghadapi tekanan besar, baik dari pekerjaan, masalah keuangan, atau banyak utang ya, atau hubungan pribadi, diputusin pacar, entah habis diceraikan istrimu, atau kena PHP, mereka cenderung lebih sensitif, emosional, dan lebih gampang marah. Ya, jadi hati-hati kalau kalian tahu ada teman yang lagi di kondisi yang tidak baik. Kalau ngomong dihati-hati, tak menyulut emosi orang tersebut. Keempat, trauma masa lalu. Trauma masa lalu ini juga bisa mempengaruhi perilaku emosional seseorang. Pengalaman buruk seperti bullying, diterlantarkan, ataupun kehilangan orang yang dicintai atau di PHP pun dapat meninggalkan luka emosional yang sangat dalam bagi orang tersebut. Dan itu bisa mempengaruhi ya gimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kelima, faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung atau penuh tekanan seperti tempat kerja yang tidak sehat atau lingkungan rumah yang sangat-sangat toksik dapat memicu kemarahan dan emosi negatif lainnya. Jadi kalian bisa terpengaruh dari lingkungan ini, akhirnya menjadi pemarah, gampang stres, dan emosional tentunya. Keenam, interaksi sosial. Interaksi sosial dan cara kita dibesarkan juga bisa memainkan peran penting. Orang yang tumbuh dalam keluarga yang sering berkonflik atau kurang menunjukkan kasih sayang itu bisa memiliki kecenderungan lebih besar buat menjadi pemarah atau emosional. Jadi, kalau kita melihat satu sudut pandang kenapa orang itu menjadi emosional atau enggak, kenapa orang itu pemarah, kita harus lihat backgroundnya terlebih dahulu. Oh, ternyata keluarga dia ini orang-orangnya emosional dan pemarah. Itu sangat-sangat wajar kalau orang yang kita maksud itu bisa menjadi pemarah atau emosional. Jadi jangan salahkan pribadi mereka ya guys ya. Dan yang terakhir atau ketujuh, faktor kebiasaan dan gaya hidup. Nah, faktor kebiasaan dan gaya hidup ini termasuk pola tidur yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, atau jarang berolahraga, bahkan tidak pernah. Konsumsi alkohol dan narkoba itu bisa memperburuk keadaan emosi seseorang. Kesimpulannya, ada banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang-orang ini menjadi pemarah dan emosional, termasuk faktor biologis, psikologis, lingkungan, dan gaya hidup. Memahami penyebab-penyebab ini bisa membantu kita bisa lebih empati dan mencari cara untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Barusan adalah penyebab kenapa orang itu bisa menjadi pemarah dan emosional. Dan gimana sih cara mengatasi pemarah dan emosional ini? Apa ada caranya? Ya tentu saja ada.
kita bahas kali ini? Ya pastinya ada, maka dari itu akan kita bahas. Gimana sih cara ngatasi pemarah dan gampang emosional? Cara-cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Pertama, mari kita mulai dengan teknik pernapasan dalam. Bukan mau belajar kesaktian ya ini guys ya. Ketika kamu merasa marah, cobalah menarik nafasmu dalam-dalam melalui hidung. Tahan selama beberapa detik, jangan lama-lama, nanti kamu bisa mokade. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali ya. Teknik ini bisa membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan kalian. Kedua, cobalah untuk mengidentifikasi pemicu kemarahan kamu. Menyadari apa yang membuat kamu marah adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Maka dari itu, aku bahas penyebab kenapa orang bisa marah dan emosional di skin sebelumnya. Tuliskan situasi atau perilaku yang memicu kemarahan kamu dalam sebuah kertas atau jurnal. Dengan begitu, kamu bisa mencari pola dan menghindari situasi yang bisa membuat kamu marah. 3. Menggunakan waktu tunggu atau time out. Ketika kamu merasa kemarahanmu mulai meningkat, beri diri kamu waktu untuk menenangkan diri sebelum merespon. Pergilah ke tempat yang tenang dan jauh dari situasi yang bisa memicu kemarahan kamu. Contohnya kamu pergi keluar rumah atau menghindari situasi di mana ketika kamu merasa emosi, kamu mending menyingkir dari posisi itu untuk meredahkan kemarahanmu ya. Keempat, berolahraga secara teratur juga sangat efektif dalam mengelola emosi. Aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan bisa mengurangi stres tentunya. Jadi pilihlah olahraga yang bisa kamu nikmati seperti berlari, bersepeda, ataupun yoga. Jangan olahraga jari atau olahraga tangan aja ya guys ya. Itu nggak sehat tahu. Kelima, belajar teknik relaksasi seperti meditasi atau mindfulness bisa sangat membantu. Teknik ini membantu kamu tetap fokus pada saat ini dan mengurangi reaksi emosional terhadap stres. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari buat duduk dengan tenang dan fokus pada pernapasan ataupun meditasi. Keenam, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik juga penting. Cobalah untuk mengungkapkan perasaan kamu dengan cara yang tenang dan jelas ya. Jangan berbelit-belit dan jangan kaku. Dan harus kamu hindari konfrontasi langsung atau debat dan gunakan saya merasa daripada kamu selalu saat menyampaikan keluhan kamu, biar tidak ada kejadian kesalahpahaman buat orang yang kamu ajak ngomong ya. Ketujuh, jangan lupa untuk mencari dukungan sosial sama teman, ngobrol sama teman atau sama anggota keluarga yang kamu percaya. Itu bisa membantu ngelepasin beban emosional dan bisa memberikan perspektif baru atau sudut pandang yang baru. Ya kalau perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti konselor atau terapis. Bukan pijat terapis ya, jangan salah paham loh, awas. Bahaya tak? Gak bahaya tak? Terakhir atau ke-8, penting untuk menjaga gaya hidup sehat. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan bergizi, dan menghindari konsumsi alkohol atau narkoba yang dapat memperburuk emosi. Gaya hidup yang sehat memberikan fondasi yang kuat untuk mengelola emosi dengan baik. Dan jangan lupa, semua itu dari pola hidup, makanan itu harus yang halal ya guys ya. Percuma kalau pola hidup teratur, makanan juga sehat, bagus, tapi itu dari hasil korupsi atau dari hasil yang nggak jelas, jadi nggak halal gitu. Itu bisa menyebabkan kamu emosi juga. Jadi jangan lupa tetap makan makanan yang halal juga tentunya.
Kesimpulannya, mengatasi emosional atau gampang marah ini memang membutuhkan usaha dan kesabaran ya guys ya. Tetapi dengan praktek yang konsisten, kamu itu bisa belajar mengelola emosi dengan lebih baik dan hidup lebih damai pastinya. Seperti biasa, jika ada salah kata atau ada kritik dan saran, bisa kalian menulis komentar di bawah dan kita bisa berdiskusi bareng. Dan apabila ada pembahasan yang perlu kita bahas di konten selanjutnya, juga bakal kita angkat dari komentar-komentar Sobat Kertas di bawah ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga memberi manfaat kepada sobat-sobat kertas yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Seperti biasa kita ucapkan terima kasih.